Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Kalian semua apa kabarnya nih? Semoga saja adik-adik semua yang hadir pada saat ini semua dalam keadaan sehat. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan adik-adik, bisa bersama-sama lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Oke, adik-adik, semuanya harus mempersiapkan diri, semuanya harus mengambil sikap tenang, dan jangan ada yang sibuk dengan mainannya. Oke, kita akan memulai ibadah kita, namun sebelumnya Kak Dian mau mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Ayo mari lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami dapat kembali lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami, mari Tuhan berkati kami, mari Tuhan berkati ibadah kami, dan Tuhan juga berkati kakak sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, sekarang saatnya kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan, dan untuk itu semuanya harus semangat. Ingat ya adik-adik, kasih Yesus manis dan indah. Sekarang kita bernyanyi ya, memuji Tuhan. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis
Oke, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bernyanyi buat Tuhan, dan sekarang kita juga mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Semua lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Biarkan pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati juga firman yang disampaikan, supaya kami semua dapat mengerti dan memahami. Berkati kakak sekolah minggu kami yang mau menyampaikan firman-Mu. Tuhan pakai dia, Tuhan sertai dia, supaya semua yang disampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, adik-adik tentu sudah tahu nih cerita seorang raja yang sangat-sangat takut akan Tuhan. Di minggu-minggu sebelumnya pasti sudah mendengarkan cerita tentang Raja Daud. Dan pada kali ini adik-adik, kita juga akan mendengarkan cerita selanjutnya, kehidupan seorang Raja Daud. Raja Daud adalah orang yang sangat-sangat takut akan Tuhan. Dia adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Oleh karena dia Tuhan, sehingga dia memiliki kerinduan nih untuk membangun rumah Tuhan. Nah, namun kerinduannya itu, keinginannya itu tidak diizinkan oleh Tuhan. Kenapa ya? Kok Tuhan tidak mengizinkan Raja Daud untuk membangun rumah Tuhan, untuk membangun bait Allah? Sementara kerinduannya itu kan hal yang bagus ya kalau kita pikirkan. Nah, di sini ternyata bukan karena Tuhan tidak suka dengan Raja Daud, bukan karena Tuhan membenci Raja Daud adik-adik, tetapi oleh karena Tuhan sudah merencanakan dari semula, dari awalnya, bahwa yang akan membangun rumah Tuhan itu adalah anaknya Raja Daud. Namanya adalah Salomo. Lah pertanyaannya, kok Tuhan memilih Salomo ya? Kenapa bukan Raja Daud? Kan Raja Daud yang punya kerinduan nih untuk membangun bait Allah, untuk membangun rumah untuk Tuhan. Nah, adik-adik, alasannya adalah karena ternyata pada masa mudanya Raja Daud ini, dia itu sering sekali ikut berperang. Nah, tentunya kalau adik-adik pernah nonton film yang ada perangnya, pastinya tahu ya, biasanya orang-orang yang pergi berperang itu mereka ngapain ya? Semua pada pasti tahu, mereka ke sana pasti untuk mengalahkan musuh mereka. Dan di sana bukan hanya terjadi perkelahian, pasti tentunya di sana juga terjadi yang namanya pembunuhan. Sehingga di sana Raja Daud juga ketika ikut berperang, dia itu membunuh banyak orang. Dia juga menumpahkan banyak orang. Sehingga kata Tuhan, "Oh, kamu tidak bisa untuk membangun rumah saya, karena rumah saya itu kan kudus. Rumah saya itu kan harus bersih. Untuk itu yang membangunnya juga harus orang yang belum pernah menumpahkan darah orang lain." Dan orang itu adalah anaknya Raja Daud, yaitu Salomo. Gitu adik-adik. Nah, adik-adik
meskipun Raja Daud ini tidak diizinkan oleh Tuhan untuk membangun rumah Tuhan, dia tidak ngerasa putus asa gitu. Tetapi bahkan dia tetap pada kerinduannya, tetap pada keinginannya untuk membangun rumah untuk Tuhan, walaupun nanti bukan dia yang melakukannya, tetapi sebelum dia meninggal, dia itu mempersiapkan semuanya, semua bahan-bahan untuk membangun rumah Tuhan nantinya. Dia mempersiapkan semua yang baik, semua yang indah untuk diberikan nanti kepada Tuhan dalam pembangunan rumah Tuhan itu nanti yang akan dilanjutkan, yang akan dibangun nanti oleh anaknya yaitu Salomo. Nah, untuk cerita firman Tuhan ini nanti adik-adik semuanya bisa membacakannya di dalam kitab Perjanjian Lama ya, yaitu dari kitab 1 Tawari pasalnya yang ke-22. Oke, semuanya harus membaca. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan tadi yang sudah kalian sampaikan, jadinya kita tahu kan bahwa Raja Daud meskipun keinginannya, kerinduannya itu tidak diizinkan oleh Tuhan, namun dia tidak merasa sedih. Dia tidak marah sama Tuhan, dia tidak kecewa, dia tidak patah semangat. Bahkan dia semakin berantusias, dia semakin semangat untuk mempersiapkan nanti bahan-bahan yang mau dipakai untuk membangun bait Allah itu. Walaupun nanti bukan dia yang melakukannya, tetapi anaknya Salomo yang dipilih oleh Tuhan. Nah, adik-adik, dari sini kita juga diajarkan nih bahwa apapun juga yang mau kita inginkan, apapun yang kita pengen nih untuk dapatkan, kalau misalnya kita tidak dapat, ya nggak boleh marah dong sama papa, sama mama. Atau gimana nih adik-adik, jika keinginannya tidak dituruti, marah nggak? Nggak boleh marah ya, nggak boleh ngambek, nggak boleh kecewa, apalagi sampai nangis, nggak boleh. Mungkin ada alasan papa sama mama atau siapapun yang adik-adik minta untuk dikabulkan keinginannya, nggak boleh. Mungkin ada alasan, misalnya nih adik-adik kan masih umur rata-rata masih umur 6 tahun, 7 tahun sampai 10 tahun ini kan, masih SD. Nah, jika misalnya nih adik-adik pengen minta motor nih sama papa sama mama, ya tentunya pasti nggak diizinkan ya sama papa dan mama. Kenapa? Karena umur adik-adik belum cukup untuk memiliki motor. Nah, jadi apapun itu yang adik-adik inginkan, itu jika tidak diturutin sama papa mama itu pasti ada alasannya ya. Jangan cepat marah, jangan cepat ngambek, jangan sampai membenci papa mamanya, nggak boleh. Bahkan harus semakin mengasihi, harus semakin melakukan yang baik buat supaya papa mama itu senang sama adik-adik semuanya. Ataupun guru di sekolah jika ditegur, oh nggak boleh begini, nggak boleh marah, nggak boleh ngambek. Mungkin gurunya menegur supaya adik-adiknya tidak mendapatkan masalah. Untuk itu adik-adikku semuanya, jika keinginan kalian tidak diturutin sama papa sama mama, itu pasti ada alasannya. Jangan cepat marah, jangan cepat ngambek, oke? Harus
semakin mengasihi papa mamanya. Pasti mereka ada alasan kenapa melarang adik-adik untuk melakukan itu. Sekian firman Tuhan untuk hari ini. Ingat, jangan lupa membaca dari kitab 1 Tawarikh pasal 22. Oke? Mari kita berdoa ya untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati firman ini, jadilah kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dah.